Fenomena kesurupan masih menjadi teka-teki yang membelah cara pandang masyarakat Indonesia. Sebagian meyakini ini ulah makhluk halus, jin, roh penasaran, atau sihir. Sementara dalam pandangan psikologi, fenomena ini dipahami sebagai respon kompleks antara pikiran dan tekanan batin. Di tengah dua pandangan yang bertolak belakang itu, kita akan mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi. Saat ini saya berada di salah satu pondok pesantren di daerah Tangerang Selatan, tempat para santri menimba ilmu dan memperdalam ajaran agama. Sebelum kita menelusuri pandangan agama dan ilmiah tentang kesurupan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah dari seseorang yang pernah mengalaminya secara langsung. Jadi Kak, waktu aku awal kesurupan, aku juga nggak tahu kenapa aku bisa ngerasa kayak gini. Tapi waktu awal-awal aku ngerasa emang udah nggak enak. Terus waktu aku kesurupan, aku nggak tahu apa-apa lagi. Pas aku sadar, teman-teman aku cerita ke aku, kalau katanya aku tuh waktu kesurupan itu aku ngamuk-ngamuk, nangis, terus kayak aku histeris gitu Kak nangisnya. Aku juga kayak gigit-gigit bibir gitu. Mereka juga kayak responnya kayak kaget gitu ngedengar aku bisa kesurupan kayak gini, karena sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Kejadiannya itu di mana? Waktu kejadian itu di kamar aku Kak. Sebelum kejadian itu apa yang kamu rasain saat itu? Apa kamu lagi lelah atau stres? Iya sih Kak, aku kayak ngerasa waktu itu emang lagi pikirannya kemana-mana. Terus abis itu aku juga badannya lagi capek Kak. Setelah mendengar pengalaman pribadi seseorang yang pernah mengalami kesurupan, kini kita beralih ke sudut pandang agama. Bagaimana Islam memaknai peristiwa yang sering dianggap misterius ini? Bersama seorang ustadz yang hampir 1 dekade mengajar di pesantren, kita akan mencoba memahami hakikat kesurupan melalui kacamata spiritual. Apakah mungkin manusia itu kerasukan ataupun kemasukan jin gitu kan? Dalam Al-Quran dijawab lagi. Dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya, tentang membahas tentang perbuatan orang yang berbuat riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Dan orang-orang yang memakan harta riba, mereka itu tidak berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang sempoyongan, orang yang kesurupan. Artinya kenapa dia bisa berdirinya atau tidak berdirinya dengan tegak? Karena dia hilang kesadaran. Kemasukan setan. Maksud kemasukan setan apakah dalam dirinya? Iya, karena apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam hati dia, semuanya itu ada dalam pengaruh setan. Apa yang bisa petik dari ayat ini? Bahwasannya orang yang tidak sadarkan diri, orang yang adanya tekanan mental, orang yang jauh daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan tadi kayak orang yang enggak punya landasan, dia tidak punya pegangan. Gimana sih orang yang mabuk itu kan sempoyongan. Ngomongnya ngelantur enggak? Pasti ngelantur. Apakah bisa mempengaruhi kejiwaan sehingga dia mempunyai perilaku yang aneh? Mungkin, sangat mungkin. Kayak makan beling, atau dia kayak ngereo gitu maksudnya kan. Itu bisa terjadi. Ada kekuatan yang lain yang mana ketika dia udah selesai dia akan sakit-sakitan. Karena apa? Karena kejiwaannya itu bukan dia yang memegang, tapi setan. Terus bagaimana kalau ada fenomena yang kesurupan yang masif, itu kan banyak satu tempat itu segala macam. Itu bisa dijadikan karena juga sugesti juga. Kadang sugesti juga mempengaruhi. Oh iya, ada kekhawatiran yang berlebih, itu juga bisa menyebabkan tadi. Selanjutnya tentang faktor-faktor internal atau eksternal, tentang manusia itu gampang terpengaruhi dengan kesurupan seperti itu ya. Jadi yang pertama paling yang kita bisa ambil daripada keterangan tadi di atas, yang pertama adalah dhaful iman, lemahnya iman. Lemah iman itu menentukan bagaimana seseorang itu bisa menjaga diri. Ketika imannya itu lemah, maka setan itu mampu dia mengawasi dia, ataupun jiwa raganya itu yang menyengkram atau yang menguasainya itu adalah setan, bukan diri sendiri. Jadi hawa nafsunya, pikirannya, segala apa yang dia pikirkan itu bukan dia yang berpikir, tapi setan. Artinya apa? Karena semakin dia jauh daripada Gusti Allah, semakin dia lemah imannya, maka semakin dekat juga untuk dia bisa terpengaruhi dengan sifat-sifat yang buruk. Untuk kita mencas lemahnya iman itu, sering-sering kita berzikir. Salah satunya adalah zikir yang paling afdal yang diucapkan tadi Rasulullah dan Nabi sebelumnya, itu kalimat la ilaha illallah. Ya pada intinya kita harus mengingat Allah, gitu ya. Kemudian adapun yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas yang berlebih.
Kalau orang memiliki rasa khawatir, kemudian rasa takut yang berlebih, sehingga dia kosong hatinya, tidak zikir kepada Allah, maka dia gampang ataupun mudah untuk dimasuki oleh sifat-sifat setan ataupun ya sifat-sifat yang buruk gitu ya. Bisa jadi sifat setan yang udah merasuk ke dalam diri kita sehingga kita berbuat sama seperti setan. Gitu maksudnya ya. Apa kemasuknya seperti itu? Wallahu alam, saya pun belum pernah lihat kalau masuk gitu kan. Yang kita lihat kan udah di TV-TV doang. Yang ketiga, bisa karena tekanan batin. Tekanan batin atau gangguan mental. Orang yang stres itu kan memang harus diobatin. Salah satunya ya kalau nggak pengen nge-stres, ya kita harus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nunggu momen untuk kita dipanggil, enggak. Harusnya kita yang punya inisiatif untuk mendekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu. Dari penjelasan Ustadz, kita belajar bahwa kesurupan bukan sekedar gangguan, tapi sinyal dari hati dan jiwa yang sedang lemah. Namun, apa yang dimaksud dengan lemah itu dalam bahasa ilmu pengetahuan? Bagaimana sains memandang hati dan batin manusia yang terguncang? Kini, kita beralih pada sudut pandang psikologi, cabang ilmu yang menelusuri hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Lewat kacamata psikologi klinis, kita mencoba memahami bagaimana kesurupan bisa terjadi dari dalam diri seseorang, tanpa harus melibatkan hal-hal mistis. Nah, biasanya kita kenal yang namanya kesurupan ini dengan nama histeria gitu. Jadi histeria itu adalah kondisi ketika seseorang nggak bisa meregulasi dirinya, terus kemudian seakan-akan dia nggak ada di sini gitu. Perilaku-perilaku tersebut yang kemudian dapat dijelaskan dari kondisi-kondisi psikologis tertentu. Nah, kalau di psikologi itu biasanya untuk menentukan sebuah gangguan, kita berangkat dari gejala-gejalanya. Kita coba lihat, nah dari gejala itu kita coba rumuskan kira-kira dari gangguan-gangguan yang ada apa nih gitu, termasuk ke dalam gangguan yang seperti apa. Nah, kalau misalnya marah-marah terus nggak bisa mengontrol diri gitu, ada beberapa sih gangguan yang bisa menjelaskan itu. Salah satunya yang paling umum kita kenal itu DID. Si gangguan DID ini menunjukkan perilaku yang kurang lebih sama ketika seseorang itu kita kenal dengan kesurupan gitu. Kenapa? Karena sama-sama misalnya kehilangan kontrol akan dirinya. Biasanya itu yang bisa kita kaitkan. Ibaratnya seseorang ini tuh kayak split gitu loh, personality-nya tadinya dia seperti apa, tiba-tiba dia punya personality lain yang menggantikan personality dia saat itu gitu. Jadi salah satu yang paling populer di ID, tapi ada banyak banget sebenarnya term yang mencoba untuk menjelaskan fenomena kesurupan. Aku tuh habis baca penelitian tadi karena aku di info kalau akan interview, terus aku akhirnya membaca beberapa penelitian kan, terus aku menemukan ada beberapa penelitian yang menemukan kalau ketika diambil survei ini, penelitian dari beberapa orang yang pernah kesurupan massal, ternyata yang benar-benar mengalami gangguan tuh cuma sedikit. Sisanya tuh memang belum bisa dijelaskan. Itu menurut aku jadi menarik banget sih, karena berarti ada hal-hal yang kemudian kita bisa jelaskan, tapi ada hal-hal yang kemudian mungkin juga belum bisa dijelaskan, masih butuh entah itu penelitian lebih lanjut, diskusi lebih lanjut juga gitu. Jadi it's actually very interesting sih gitu. Faktornya banyak banget sebenarnya, tapi salah satu yang paling kuat itu bisa jadi stres. Karena biasanya ketika seseorang itu mengalami stres, dia harus bisa meregulasi nih stresnya dia. Nah, kadang ketika dia nggak bisa meregulasi stresnya dengan baik, bisa jadi kemampuan dia untuk tetap intak di reality itu jadi berkurang. Nah, makanya respon yang muncul itu kayak yang kita kenal sekarang gitu, kesurupan. Seseorang itu akhirnya kehilangan kesadaran akan realitinya, realitas yang ada gitu, realitas yang sebenarnya. Termasuk yang paling sering juga kalau kesurupan itu adalah bawaan. Jadi biasanya kalau di anggota keluarganya dia ada yang punya tendensi serupa, bisa jadi ya kemungkinan dia akan menunjukkan perilaku serupa juga jadi lebih tinggi. Kalau misalnya dari teorinya Freud, itu dia membagi ke dalam kepribadiannya dia itu dalam tiga tahapan besar gitu, 3 bonggol besar. Yang paling besar namanya id, dia yang paling bawah. Dia tuh kayak alam bawah sadar kita. Kita memproses sesuatu tanpa sadar. Si Freud ini menjelaskan itu masuk diproses di dalam diri kita, di id kita. Jadi dia banyak kaitannya sama hal-hal yang innate, bawaan. Nah, tapi kalau yang paling tinggi namanya super ego. Super ego tuh hal-hal yang paling logis. Jadi biasanya dia berkembang ketika kita udah makin gede. Gitu. Misalnya pas kecil, kita taunya kita harus makan kalau kita lapar. Nah, itu diprosesnya di id. Tapi ketika kita gede, kita tahu kalau misalnya gimana cara kita mengatur waktu supaya ketika kita lapar, kita bisa makan dan gak mengganggu jadwal kita misalnya. Itu udah kita proses di super ego kita. Jadi dia ada peran kita udah menjadi lebih logis ketika kita dewasa, itu udah lebih ada. Itu diproses di super ego. Nah, di tengah-tengah antara id dan super ego itu ada ego. Nah, si ego inilah
yang kemudian bisa membantu kita menyeimbangkan antara super ego dan id, supaya dua-duanya tuh nggak saling dominan sendiri. Ketika seseorang itu kesulitan untuk bisa misalnya meregulasi dirinya, misalnya saat dia stres gitu, nah bisa jadi akhirnya kontak dia terhadap realita tuh jadi hilang. Itu yang bikin yang kita lihat tuh keserupan. Aku pernah menangani, jadi kita bikin intervensi gitu untuk korban kecelakaan kerja. Ada beberapa survivor yang selamat dari kejadian itu, tapi kemudian kan mereka harus hidup sehari-hari dengan trauma yang mereka punya. Ada satu yang kemudian suka keserupan kalau misalnya mereka mendengar atau melihat stimulus-stimulus yang kemudian mengingatkan mereka ke kejadian traumatis itu. Dan pernah juga sampai ada kesurupan massal. Ketika itu terjadi, yang kita lakukan adalah kita coba balikin fokusnya dia. Karena kalau kita lihat secara realita, dia nggak ada di sini nih. Dia nggak ada di tahun 2025. Gimana caranya kita bisa tarik dia ke realita yang saat ini lagi? Kita coba panggil dia, atau kita coba make sure dia bisa melihat. Kita panggil itu harus cuma ada satu suara doang. Kalau misalnya kita udah bisa tarik ke realita, kalau misalnya kita udah bisa bantu dia untuk regulasi pernafasannya, melihat situasinya kayak gimana, biasanya dia akan lebih nggak kaku lagi badannya. Kalau kita ngomongin soal tindakan preventif, yang pertama adalah awareness dulu. Yang kita bisa lihat sekarang, awareness masyarakat Indonesia soal kesehatan mental itu meningkat. Lalu kedua, kita harus bisa punya kesadaran gimana caranya bantu orang lain. Kalau di psychological first aid itu gampangnya kita look, listen, jadi kita lihat dan kita dengarkan, terus kita link. Jadi kita bantu dia, link dia ke misalnya professional help, entah itu konselor di kampus, entah itu ke psikolog, entah itu ke psikiater. Jadi kita link dia, si orang yang membutuhkan ini, ke orang yang bisa membantu dia. Terakhir, aware sama diri kita juga. Kalau kita ngerasa, aduh nih kayaknya udah gak bisa sih ngadepin situasi kayak gini, nih kayaknya udah mulai pusing, kayaknya kita udah mulai overwhelmed, udah mulai capek gitu, it's okay banget untuk kita cari professional help gitu, jadi nggak perlu nunggu sampai parah banget. Keserupan itu kan fenomena yang cukup kompleks ya. Kita bisa kaji dari berbagai teori, tapi yang pasti when it came to keserupan, kita harus bisa make sure bahwa orang ini mendapatkan penanganan yang tepat. Fenomena kesurupan memunculkan berbagai penjelasan. Dari perspektif agama, kesurupan dikaitkan dengan kelemahan iman dan jarak seseorang dari Tuhan. Sementara itu, dari perspektif psikologi, fenomena ini dipahami sebagai reaksi tubuh dan pikiran terhadap banyaknya tekanan batin. Kedua perspektif ini tidak saling bertentangan. Justru keduanya memberi cara berbeda dalam memahami sebuah peristiwa dan sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesehatan hati, iman, dan pikiran. Menurut kami, kedua sudut pandang ini bisa berjalan berdampingan. Tapi tentu saja, kami bukan pihak yang menentukan mana yang paling benar. Kami hanya mencoba melihatnya seterbuka mungkin.